Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan pada kita semua di bulan suci Ramadan ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk kita beramal kebaikan. Teman-teman berbahagia, di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita saat ini adalah nikmat dimasukkan kita di bulan suci Ramadan ini. Dan ini merupakan nikmat terbesar, nikmat besar bagi kita. Ya kan, Allah Subhanahu wa taala setelah memberikan keimanan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan buat kita dimasukkan ke dalam bulan suci Ramadan ini, tentu untuk berbuat amal kebaikan. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah berikan ini, maka hendaklah kita memanfaatkan nikmat yang telah Allah berikan ini untuk beramal kebaikan. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara anjuran Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya terkhusus di bulan suci Ramadan ini adalah kita memperbanyak amal soleh, kita memperbanyak kebaikan. Karena memang Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberitakan bahwa bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang diberkahi, bulan yang penuh dengan kebaikan. Oleh karena itu kita disarankan dan dianjurkan, ditekankan untuk meraih kebaikan demi kebaikan sebanyak-banyaknya. Maka kebaikan di antara kebaikan di bulan suci Ramadan ini kita bisa raih, teman-teman, dengan di antaranya adalah dengan mencontoh satu di antara contoh Nabi kita Muhammad SAW, terutama ketika beliau di bulan suci Ramadan. Hal ini dikatakan oleh seorang sahabat mulia Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwa ketika Nabi SAW di bulan Ramadan adalah beliau orang yang paling dermawan, bahkan lebih dermawan lagi ketika di bulan suci Ramadan. Beliau mengatakan kana Nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ajwadan nas, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan, ya, wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan akan lebih dermawan lagi ketika beliau memasuki bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, teman-teman yang berbahagia, ketika kita ingin mengikuti jejak Nabi SAW, terutama bagaimana beliau di bulan suci Ramadan, bagaimana beliau mengarungi bulan suci Ramadan, di antaranya beliau memperbanyak sedekah. Maka di waktu yang mulia ini atau di waktu yang singkat ini ada 7 perkara, 7 alasan. Ini 7 alasan kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk bersedekah, menekankan bersedekah di bulan suci Ramadan ini. Ini disampaikan oleh seorang ulama, yakni Ibnu Rajab rahimahullahu taala. Yang pertama, kenapa? Alasan kenapa kita dianjurkan, sangat dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya untuk bersedekah di bulan, banyak bersedekah di bulan Ramadan ini. Ya, agar kita semangat ya teman-teman. Ya, yang pertama adalah bulan suci Ramadan adalah waktu mulia untuk beramal soleh. Karena pahala di bulan ini Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan. Ya, puasa kita Allah Subhanahu wa taala akan ganjar lebih, salat kita, tilawatul Qur'an kita, termasuk sedekah kita dan ibadah-ibadah yang lain, kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan ini adalah bulan dimuliakan, akan dilipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu bersemangatlah teman-teman, bersemangat untuk melakukan kebaikan dan kebajikan di bulan suci ini. Dan ini kesempatan yang emas, karena tidak diberikan kepada saudara-saudara kita yang sudah Allah Subhanahu wa taala panggil. Bahkan kesempatan untuk berjumpa dengan Ramadan, untuk dimasukkan ke dalam bulan Ramadan adalah kesempatan yang diminta dan dinanti oleh mereka yang sudah Allah Subhanahu wa taala wafatkan. Maka ini alasan pertama, yakni karena Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala amal kebaikan di bulan suci Ramadan, termasuk sedekah, teman-teman. Yang kedua, alasan kedua, rajin bersedekah di bulan suci Ramadan itu adalah membantu orang-orang yang berpuasa. Membantu orang-orang yang berpuasa.
Ketahuilah teman-teman, jika orang yang berpuasa tadi ya di bulan suci Ramadan mereka melakukan amal-amal kebaikan yang lain termasuk siamnya, ya mereka melakukan sholat 5 waktu, mereka melakukan sholat taraweh, mereka melakukan tilawatul Quran, mereka melakukan amal-amal kebaikan lainnya di bulan suci Ramadan, jika dikarenakan karena sedekah kita, ya jika karena sedekah kita, maka insya Allah ketika mereka mendapatkan pahala banyak di bulan suci Ramadan, kita pun akan mendapatkan pahala demikian karena ya kita bersedekah kepada mereka. Jadi kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan di bulan suci Ramadan, kita pun akan mengalir pahala kepada kita, subhanallah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah dan yang lainnya, beliau SAW bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajri ghairu annahu la yanqusu min ajri sha'imi syai'an," atau kama qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, ya, siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tadi, tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa tadi. Subhanallah. Ini antaranya. Jadi kebaikan sedikit pun, sedekah sedikit pun, mungkin berupa harta, berupa bahan pokok, bahan makanan kepada orang yang ya berpuasa, maka pahala yang mereka raih dari puasanya dan dari ibadah-ibadah yang lainnya itu akan mengalir kepada kita. Subhanallah. Maka semangatlah teman-teman untuk banyak bersedekah di bulan suci Ramadan ini. Kemudian yang keempat, di bulan suci Ramadan, alasan kita dianjurkan untuk bersedekah di bulan Ramadan yang ketiga, di bulan suci Ramadan Allah Subhanahu wa taala juga berderma. Ya, Allah Subhanahu wa taala juga berderma kepada siapa? Kepada semua hambanya. Apa bentuknya? Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, memberikan ampunan, kemudian membebaskan dari api neraka. Subhanallah. Ya, terlebih lagi nanti di malam Qadar. Itu yang ketiga. Dan kemudian yang keempat, teman-teman, menggabungkan sedekah dengan puasa atau puasa dengan sedekah itu menjadi satu di antara sebab seseorang itu dimudahkan masuk ke dalam surga. Dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan al-Imam Imam Tirmidzi, Imam Ahmad dan yang lainnya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, ini dari sahabat Ali, ya, an Ali qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Ali radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannah ghurfan." Sesungguhnya di surga itu ada satu kamar. Ya, satu kamar. Tura zuhuruha min butuniha wa butuniha min zuhuriha. Ya, ada kamar yang luarnya bisa dilihat dari dalamnya dan dari dalamnya terlihat dari luarnya. Subhanallah. Maka ketika itu seorang badui berkata atau bertanya, "Wahai Rasulullah SAW, untuk siapa kamar-kamar di surga itu?" Apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW? Ini kamar disediakan bagi orang yang berbuat baik. Ya, berbuat baik, kemudian diperuntukkan untuk orang-orang yang memberi makan kepada orang yang butuh, orang yang membutuhkan, kemudian rajin berpuasa, melakukan sholat malam, di mana malam itu kebanyakan manusia itu terlelap dalam tidur. Subhanallah. Oleh karena itu teman-teman, ingat, ketika kita berat untuk bersedekah, ingat ada satu ya kamar yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bersedekah. Kemudian yang kelima, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menggabungkan antara sedekah dengan puasa merupakan sebab pula meraih ampunan dari dosa-dosa yang telah kita lakukan. Ya, dari dosa-dosa yang telah kita lakukan. Was-shadaqatu tudfi'ul khati'ah, ya. Tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'an nar. Jadi sedekah itu memadamkan api, memadamkan dosa sebagaimana api dapat dipadamkan oleh air. Sekali lagi, subhanallah, ini yang kelima, ya, sebab Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memerintahkan kita untuk banyak bersedekah, terutama di bulan suci Ramadan. Alasan keenam, teman-teman yang berbahagia, kenapa Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya menganjurkan, ya, lebih menganjurkan kita bersedekah di bulan suci Ramadan ini. Dalam puasa Ramadan dan ibadah-ibadah yang lain, tentu kita ada cacat, ya teman-teman, ya.
Ya, puasa kita ada cacat, mungkin suatu saat kita berbuat ya hal-hal yang bisa mengurangi pahala puasa kita. Nah, dengan kita bersedekah teman-teman, maka sedekah itu akan memberikan kebaikan atau mensucikan puasa itu. Jadi menutupi kekurangan-kekurangan cacat yang ada pada diri orang-orang yang berpuasa. Subhanallah. Maka kenapa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita orang-orang yang berpuasa di akhir Ramadan itu untuk membayar zakat fitri, ya, sedekah wajib ya. Kenapa? Karena ini diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya, karena bertujuan diantaranya adalah untuk memperbaiki, menutupi kekurangan puasa kita. Ya, faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatan fitri tuhratan lisaimin. Ya. Rasulullah SAW bersedekah, Rasulullah SAW mewajibkan sedekah atau zakat fitri di akhirnya itu untuk mensucikan orang-orang yang berpuasa. Nah, ini di antaranya, ini alasan ke-6. Dan alasan ke-7 yang terakhir, teman-teman yang berbahagia, disyariatkan banyak bersedekah di bulan suci Ramadan ini, itu ketika kita berpuasa, bertujuan adalah agar orang-orang yang memiliki harta banyak, berlebihan harta, atau orang yang kaya itu merasakan seperti apa yang dirasakan oleh orang-orang yang berpuasa, orang-orang yang miskin. Jadi mereka itu kelaparan, mencari makan, mencari nafkah itu susah, maka kita akan merasakan seperti mereka. Sehingga orang-orang yang kaya tersebut akan muncul rasa syukur dia kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian 7 faidah yang disampaikan oleh seorang ulama Ibnu Rajab, yang tentunya ini mudah-mudahan mendorong kita supaya rajin bersedekah, membantu orang, memberi bantuan kepada orang lain, terutama di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita, memudahkan sedekah kita, memudahkan ibadah-ibadah kita di bulan suci Ramadan ini sampai dengan akhir Ramadan nanti. Terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.